Tersebut kisah seorang panglima, panglima perang di tanah Simpang, gagah perkasa melawan Belanda, turun dari sini sekitar jam 9, dari studio jam 9 ke lokasi setengah 10, make up ya, set lokasi dengan make up, akhirnya kita baru bisa shoot sekitar jam 11. Rumah masyarakat, pendekatannya karena waktu di sana ada bangunan-bangunan penduduk, rumah ladang lah ibaratnya. Jadi pendekatannya itu sangat mirip sama rumah-rumah masa lalu gitu. Karena lokasinya cuma ada di sana, jadi kita ngambil gambarnya di sana. Dan itu sudah mulai adegan-adegan kekerasan dan lain sebagainya. Jadi kita membutuhkan art di situ, bantuan dari teman-teman make up, supaya kesan dari kekerasannya terlihat seperti lebam, seperti luka dan lain sebagainya. Yang ingin saya dapatkan dan tim, bagaimana rakyat lokasi perkampungan benar-benar real di tahun itu gitu. Dengan anak-anaknya, dengan masyarakatnya yang lalu lalang seperti itu, dengan kegiatan sehari-hari di perkampungan seperti itu pada zamannya. Dan itu sangat luar biasa. Seperti darah, luka dan lain sebagainya, itu sangat mirip sekali. Nah, terima kasih buat teman-teman make up dipimpin Mas Pri, terus ada Asih, ada Hikmah, ada Novi, ada Bang Suli, Kak Suli. Nah, jadi pendekatan gambarnya alhamdulillah kalau saya sebagai kameramen terbantu dengan adanya mereka gitu. Ya, dan adegan Belanda masuk ke rumah, ambil barang sesuai dengan karena perjanjiannya ditolak seperti itu kan. Akhirnya dia melakukan ekspansi benar-benar kepada masyarakat rakyat Simpang dengan mengambil paksa dan menculik anaknya rakyat yang ada di situ. Kebutuhan film kolosal kan kebutuhannya adalah melibatkan banyak orang. Karena keterbatasan, kita orangnya cuman terbatas lah intinya, keterbatasan. Akhirnya untuk menutupi kekurangan orang itu, kita ambil dengan teknis. Sulitannya untuk mencapai lokasi situ karena musim hujan, jalannya becek, berlumpur dan dalam, dan DOP kita sempat terpeleset, akhirnya jatuh. Itu kesulitan juga. Terus kita mendirect anak-anak setempat yang ada di situ. Kita mendirect ulang, memberitahu nih adegan per adegan. Kita membuatkan yang sebelumnya tidak ada di naskah kita adakan karena melihat di situ ada beberapa anak kecil yang bisa diajak main seperti itu. Kameranya kita tidak mengambil wajah. Untuk yang terluka dan mati, kita tidak ambil wajah. Jadi kita butuhkan lagi untuk scene berikutnya. Perang berikutnya. Jadi walaupun ditutup dengan make up, tapi itu nggak akan bisa karena kalau kita sudah ngambil wajah. Akhirnya gitu kita akalin dengan cara pengambilan gambar.
Kalau adegan untuk perang ya, perang di sini kalau di Belanda dia kan menggunakan ada yang pedang, menggunakan pedang, ada yang senapan. Kalau di Belanda kita membuatnya tuh dengan stand agak tinggi. Jadi untuk pasukan simpang ya, karena untuk basic orang simpang karena kan rata-rata pesilat, jadi kita agak buat stand rendah atau kuda-kuda rendah, itu kita menyesuaikannya supaya ada dapat ciri khas. Terakhir waktu peperangan itu masuk berkesan di hati saya itu. Gerakan perangnya itu keren itu, boleh bilang mantap. Saya dalam itu hanya mengucapkan terima kasih sudah membagi rasa dalam bermain kan, suka sama suka, susah sama susah. Nah, hanya bisa mengucapkan terima kasih ya, terutama kepada pelatih. Nah, itu kan yang udah membimbing, banyak kan waktu pelatih itu salah ya kan. Nah, hanya bisa mengucapkan terima kasih ya, ada yang lain. Di waktu latihan udah diatur siapa yang dulu mati, siapa yang dulu ini yang luka. Jadi waktu untuk penyesuaian di make up itu udah diatur emang. Jadi emangnya misalnya di kelompok ini siapa-siapa yang luka di sini, itu udah emang dikonsep dari awal. Jadi pas make up tim make up nggak susah lagi mencari yang mana tempat yang luka biar sesuai dengan gambar nanti waktu di film. Tersebut kisah seorang panglima perang di tanah simpang. Dan setelah kita selesai shoot sekitar jam 4 balik ke studio kan, hujan-hujan kita pulang, istirahat sebentar, mandi, prepare. Malamnya kita langsung ke set di rumah Pak Wakil Bupati. Di rumah Pak Wakil Bupati kita set itu Batavia di tahun itu. Jadi kita ketemu dengan scene berapa saya lupa, adegan Suhar. Itu luar biasa. Kita memang mau bikin adegan itu tapi tidak menyangka bisa mendapatkan momen itu. Dengan perlengkapan seadanya kita berusaha mendekati kantor Belanda di Batavia. Jadi kita adakan peta wilayah, kita adakan bendera Belanda di situ, kita adakan beberapa meja yang sesuai menurut mendekati pada zaman itu juga, seperti itu. Ya, dengan kontrak pendek dan beberapa dokumen-dokumen pendukung yang ada di atas meja. Seperti dengan properti gelas ya dari Belanda lah, seperti itu. Untuk Residen Suhar karena baru juga kan, kita ketemu satu malam, besoknya dan harus syuting. Ketemu satu malam, alhamdulillah sih Residen Suhar bisa melakukan apa yang perintahkan terlalu keren, benar. Apa yang kita kasih masukan ke dia, bagaimana menjadi seorang Residen Suhar. Karena dia baru pertama kali main film, baru pegang naskah juga. Bagaimana dia belajar pelapalan, bagaimana dia sudah pelapalan aksennya Belanda, penghafalan naskah. Itu saya acungi jempol karena dalam satu malam bisa, besoknya kita syuting 3 scene bisa mulus gitu.
Halangan pasti ada. Halangan di situ mungkin pertama groginya Residen Suhar. Tapi setelah berapa kali take, kita kasih pemahaman juga, akhirnya udah mulai masuk ke set itu. Dan satu yang lucu di Residen Suhar semua oke, cuma satu dialog yang dia tidak bisa. Hah? Jadi H itu bisa jadi hiburan kita malam itu. Akhirnya kalimat H itu diulang berapa kali, sempat blank. Kita ganti dengan kalimat apa? Akhirnya aman sih, aman. Mudah-mudahan setelah menonton filmnya bisa lebih baik lagi lah. Biarlah mati bertumpah darah, tak akan tunduk dengan penjajah. Itulah sumpah panglima gagah di tanah Simpang negeri berdua. Itulah sumpah panglima gagah. Ya akhirnya setelah kita review, pas mau editing gambar, oh ternyata banyak yang kurang. Ada bagian misalnya gambarnya yang misfokus, yang tidak masuk, yang tidak bisa dijahit per adegannya, maka yang kita ulang seperti itu. Mengganggu karena adegan perang ini kan sebagai puncak dari proses perlawanan. Dan akhirnya digolin. Ya akhirnya rembukan semua tim, diambillah keputusan untuk retake. Ya, retake ulang. Itu kan retake-nya tentang ada dua kali pengambilan retake-nya itu. Pertama ketika proses kita Cik Laban, Aji dan Tari Nurul di hutan Belangkait kalau nggak salah. Itu mereka mendirikan tenda. Waktu itu syuting yang kemarin awal diganggu oleh kalau dari segi gambar tidak terganggu, tapi dari segi audio yang terganggu. Diganggu oleh petir, guntur dan petir. Ketika yang di Pasir Mayang, kita di sini menguatkan lagi sosok hero-nya Ki Anyang Samad. Kita perlu menambah gambar untuk menguatkan kalau beliau adalah panglima. Jadi retake-nya ini sebenarnya bukan tambahan, tapi sebenarnya itu sudah harus kita ambil pada saat jadwal, tapi karena waktu yang singkat akhirnya gambarnya kurang maksimal gitu ya Pak. Karena di scene yang buat kami jadwalkan ternyata tidak sesuai yang kami harapkan. Itu luar biasa tim make up, perlengkapan dan tim Mas Pri lah, luar biasa. Terima kasih udah bisa membuat detail luka yang seperti aslinya. Itu detail luka seperti aslinya dan bisa dikerubuni lalat. Lalat aja mau nempel gitu kan. Berarti kan luar biasa sama persisnya nanti. Mudah-mudahan bisa baik di filmnya nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulian Tari. Di sini saya berperan sebagai Tari. Tari ialah seorang mahasiswa yang menggali sejarah di Tanah Kayong, yaitu sejarah perang Belangkait yang ada di Simpang. Ada kecelakaan yang menimpa Ki Anyang Samad ketika beliau meloncat dari batu gitu. Kakinya luka, kakinya sobek. Terus ada beberapa teman-teman yang berperan juga ada yang kena pedang, patahan kayu dan lain sebagainya. Tapi alhamdulillah tidak parah lah intinya. Kesan pertamanya sangat luar biasa karena ini adalah
pertama kali saya ikut dalam pembuatan film. Jadi di sini saya banyak belajar kerjasama dengan tim, banyak belajar disiplin dalam proses pembuatan film, dan masih banyak lagi pelajaran yang saya dapat dalam pembuatan film ini. Kemudian kesulitan yang saya temui dalam pembuatan film ini, terutama itu kesulitan dialek ya, karena di sini itu menggunakan beberapa dialog itu menggunakan dialek Simpang. Nah, itu juga perlu saya pelajari lebih lanjut. Kemudian yang kedua, kendala cuaca sih, karena kami itu banyak scene-scene yang berada di outdoor atau di luar. Nah, di situ kami harus menyesuaikan dengan kondisi cuaca seperti itu. Kalau kendala sih menurut saya banyak, terutama saat syuting langsung di Tanah Simpang. Itu kita naik sampan yang kecil, itu sungguh luar biasa, tapi alhamdulillah semuanya bisa terlewati. Kemudian banyak hal-hal menarik yang saya dapatkan dalam proses pembuatan film ini, terutama pengetahuan tentang pembuatan film, kemudian tentang penguatan karakter, tentang kebudayaan setempat yang sebelumnya saya tidak tahu, menjadi mengenal lebih dalam bagaimana sih kejadian masa lampau, bagaimana sih bentuk atau pola kehidupan para pejuang kita dulu. Kemudian selain itu juga saya menjadi semakin mencintai ya, semakin tahu dan semakin mencintai kebudayaan daerah setempat. Perkenalkan, nama saya Nurul Komariah. Di sini saya berperan sebagai Nurul, anaknya Cik Laban yang berkisah atau yang bercerita. Untuk kesan diajak bergabung dalam film Belangkait ini, saya merasa bahagia karena dengan saya bergabung di film Belangkait ini, saya bisa belajar lebih banyak tentang dunia perfilman. Pesan saya untuk para generasi muda, apalagi teman-teman yang ada di Simpang Hilir ini, saya berharap teman-teman bisa nonton atau menyaksikan film Belangkait ini, karena di dalam film ini banyak sekali pelajaran tentang sejarah yang ada di Tanah Simpang ini, khususnya tanah kelahiran kita. Tersebut kisah seorang panglima perang di Tanah Simpang, gagah perkasa melawan Belanda, bertaruh nyawa demi rakyatnya. Ki Anjang Samad nama panggilannya, Abdul Samad nama aslinya, Patih wilayah Kampung Sepuncak, memimpin rakyat sangatlah bijak. Masuk hutan, keluar hutan, di padang bulan dan kelelai, dalam sejarah